The Indonesian province of Kepulauan Riau, or the Riau Islands, spans across 2,000 islands along the maritime borders with Malaysia, Singapore, and into the South China Sea. Once the territory of the Malay Kingdom of Riau Lingga and cultural successor to the 15th century Malacca Sultanate, the islands underwent rapid industrialization beginning in the 1980s. The subsequent influx of domestic migrants resulted in Malays comprising only 30% of the province's total population. Local heritage has been promoted as true Malay culture, particularly since the province's official formation in 2004. Within the transnational cultural realm of the Malay world, local authorities, artists, and scholars claim that the Riau Islands is the motherland of Malay culture. The didactic poem Gurindam 12 is regularly performed at school competitions and cultural festivals. Written by Raja Ali Haji in the 19th century and lauded for its Islamic morals, the poem was popularized by the local performer Raja Abdul Rahman Jantan in the 1990s. Kepulauan Riau ini termasuk kota Gurindam, termasuk kota pantun. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah jadu bertiang. Bahasa Melayu. Atau mentradisi. Alhamdulillah, kalau Gurindam masih berkembang untuk daerah Kepri ini. Lagi kami ada kerjasama dengan kebudayaan provinsi. Itu ada namanya Bedah Gurindam, sosialisasi tentang Gurindam 12. Kami ke tingkat SLTR. Itu di Bintan. Itu biasa saya, kadang Malik, kadang ada Pak Malik yang di Umrah itu kan. Kalau saya kan cara penyampaian. Kalau saya tugas saya hanya penyampaian Gurindam 12 dan ramai-ramai yang bawa itu aja. Itu pernah kami sampai ke Balai Karimun kemarin baru juga waktu acara Ustaz Samad kesini. Saya tetap bisa berangkat. Jadi Pak Malik sana kan ke Natuna. Biasanya kalau ke Balai, ke Lingga 2 kali. Itu ke Bintan, Batam itu biasa saya ikut. Kalau Gurindam 12 itu masih antusias, masih apa? Karena kita membawa dengan syair. Dulunya awalnya memang kita tidak membawa dengan syair, kita membacakan karena Jali Haji menyatakan Gurindam 12 itu bukan pantun, bukan syair gitu ya. Karena dia pantun dan syair itu 4 bait, dia tadi 2 bait kan. Jadi kita membacakan secara berpuisi gitu kan. Bagaimana lah, karena isinya petuah, nasihat itu kita bagaimana penyampaian kita seperti menasihati seseorang itu. Tapi akhirnya karena setiap hari, setiap minggu itu setahun 2 tahun orang pada bosan kan gitu. Jadi kita coba cari. Waktu itu kan masih zaman tahun 80-an tuh kan orang tua yang pandai bersair dan macam masih hidup. Kita tidak datangi dia, kita tanyakan ini apa. Makanya kita buat di dalam membacakan Gurindam 12. Makanya adalah kami bikin di situ fragmen Gurindam 12 dalam kata-kata dan irama. Situ kan ada cara menidurkan anak, irama Ratib Saman, irama Marhaban, irama Syair Riau, dan Delima. Ini Gurindam pasal yang ke-6. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seru. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Ini Gurindam pasal yang ke-6. Cari
cari olehmu akan taukan tiap seteguh cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Jadi kata itu mula dan akhir. Jadi kita akan selalu hidup di laman kata itu. Kita juga harus menghidupkan kemelayuan itu dengan kata. Karena Melayu itu juga kata. Bahasa. Jadi bahasa, ya, ini bahasa. Maka di Riau belajar bahasa Melayu itu tidak hanya belajar tentang bahasa itu sebagai alat komunikasi, tapi juga bahasa itu sebagai cermin budi yang memantulkan akal budi kita. Itu yang diajarkan di sana. Tidak berhenti hanya pada pengertian bahasa itu sebagai alat komunikasi, tapi dia juga bisa mencerminkan dirimu. Dan secara sosial orang bisa menentukan dari bahasamu itu di mana posisimu di ruang sosial itu. Nah itu dia. Jadi kita mengutip Raja Ali Haji yang mengatakan dalam Bustan Al-Katibin, sopan dan santun itu pertama-tama dari bahasa jua ada, baru kelakuan. Kita memang menarik tesis Raja Ali Haji itu. Jadi di sastra juga begitu. Kita tahu bahwa sekarang pembacaan Gurindam 12 yang dipelopori oleh Pak Raja Abdul Rahman Kelantan itu dulu mungkin saja Gurindam itu dinyanyikan juga, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Raja Abdul Rahman Kelantan dengan pembacaan Gurindam yang sekarang itu hampir dapat dipastikan beda dengan yang dulu. Jadi Gurindamnya ada, tapi bagaimana dia dihidangkan ke depan publik, kalau dulu dengan dibaca, beredar dari satu tangan ke tangan lain, dan mungkin ada orang yang bersuara indah menyanyikannya, tapi kalaupun ada di masa lampau, mestinya tidak sama dengan apa yang dilakukan sekarang, karena mereka juga memperuntukkan publiknya di masa kini, khalayaknya di masa kini, lain harapannya ketika mendengar Gurindam itu dibandingkan dengan khalayaknya. Air mata bila ku mengenang betapa besar budi ibunda berikan, siang menjerit hingga tak dirasa. This is the island of Panyangat,
seat of the kingdom's viceroys in the 19th century and still home to their descendants today. From the villas and palaces that still dot this small island, members of the court cultivated and developed Malay culture, leading to the island's recognition as a National Heritage Site in 2018. While several palaces have fallen into disrepair, others have been restored and again reveal some of the grandeur of the island's rich past. The grave sites are also visited by an increasing number of people who wish to pay their respects to the notable individuals buried here, such as the former Viceroy of Riau Johor, Raja Haji Fisabilillah, the caretaker of royal regalia, Engku Putri Raja Hamidah, and the prominent author, Raja Ali Haji. Surga itu di telapak kakimu. This wedding tradition derives from courtly customs that have been reinvented and reappropriated to serve as the standard ritual to consecrate a marriage, offering the opportunity for a full display of Malay customs. Youngsters are particularly encouraged to perform such customs in festivals and parades that are sponsored by the local authorities. Cincin intan bunga selasi. Duitnya kami yang ambil. Kami paling tinggi ya dunia. Buat tinggi-tinggi aja bang. Dia tadi ambil. Datuk bernama Datuk Laksmana waktu malam belajar pedang. Kalau tuan hamba cakap syaratnya, nak berapa tinggal bilang. Ikan delah, ikan kerapu, berenang-renang sampai ke Tanjung Datuk. Kalau tuan kata begitu, kalau tak sejuta tak boleh masuk. Tempat Sirih menjadi awal pembuka perkataan saya, dan tempat Sirih juga menjadi satu tempat kita menyampaikan tujuan. Jadi panawak dari tempat Sirih, kata orang dulu tempat Sirih dari tembaga, sekarang banyak dibuat dari kayu. Menjunjung adat menuakan lembaga, tempat Sirih kami serahkan dulu. Sirih bersusun ujungnya lancip, pinang bulat sudah tak bersabut. Kalau Sirih kami sudah awak cicip, baru kami sampaikan hajat dan maksud. InsyaAllah. Silakan Pak. Terima kasih. Zawajtuka wa ankahtuka. Ya Aswandi Sahri bin Aryus Sarbaini. Aku nikah dan aku kawinkan Raja Supriyana binti Raja Hamzah Yunus, adik kandungku sendiri kepada engkau. Dengan mas kawinnya 400 ringgit berupa seuntai kalung emas, cincin sebentuk, kain sehelai tunai. Aku terima nikahnya dan kawinnya Raja Supriyana binti Raja Hamzah Yunus, adik kandung abang, dengan mas kawinnya 400 ringgit berupa seuntai kalung emas, cincin sebentuk dan kain sehelai tunai. Saksi, sah barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jamakum fil khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menangis terseduh, nikah itu sebuah ikatan, janji yang suci telah diikrarkan. Merencis di bagian kening atau jahit, maksudnya begini, doa selamat sebagai penutup acara tepuk-tepuk kaum. Gasing, main gasing. Hati-hati senjotul.
Kenduri Seni Melayu ini sudah dimulai sejak tahun 99 dan tahun ini 2018 akan dilaksanakan pada bulan November, berarti yang untuk ke-20 kali. Sebuah event dengan umur 20 tahun itu saya kira sudah sangat-sangat tua, dan ini kita berharap akan lebih bertahan lagi ke depannya. Kenduri Seni Melayu ini menampilkan berbagai khasanah seni budaya Melayu yang ada di Kepulauan Riau, termasuk Batam, yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini banyak daerah-daerah rumpun Melayu dan bahkan yang ada di Asia. Bahkan beberapa pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya itu mencakup sedunia. Malay identity in the Riau Islands is negotiated and propagated by a number of agents among a range of socio-economic contexts and across global networks. One case of this is the offshore land reclamation of Tanjung Pinang and the response of a local poet. Another example is a local businessman who was inaugurated as the first Sultan of Bintan. Former district head of Bintan, Husrin Hud, became the Sultan of Bintan in 2012. Through his connection with other sultans in Malaysia and Indonesia, Sultan Husrin has been keen to introduce a form of Islam that, at its core, uses an economic exchange system that is in agreement with Islamic tenets, for which he mints a local currency of silver and gold coins. Bicara tentang Melayu tentu harus ada identitas, apalagi dalam konteks Batam yang dibangun sebagai kawasan industri, yang mana identitas Melayu itu kalau tidak dibangun dan tidak digesa, dia akan tenggelam di tengah rendahnya peradaban industri dan kehidupan modern. Dongeng pasir. Sahdang, ia pun berdiri di anjungan bersama seekor anjing dan burung bayang. Menelan laut bumi bagai nadi badan, bagai arus darah, bagai nyawa diri. Selayaknya asmara, mereka pun bercinta di lautan. Di dalam perahu permainan sejak budak, mereka berenang dengan nafas telanjang. Di rambut tembaga angin melampak. Tiba mereka, tiba jua kemana, saja kemana kutub jiwa diarah. Di pasir-pasir ia menggali, wajahnya berubah serupa bagai 1000 wajah nahoda yang berlayar di lintasan senyap hatinya. Ia berenang, berkayu dan tenggelam, mengadu ke puaka dan peri. Lalu ia bertemu dengan sebilah belati. Sebagai seorang pendendam, dia lahir kembali dan muncul di dada jantung dirimu sendiri. Saya kira, saya sendiri sudah didatangi oleh pengusaha-pengusaha seperti yang bangun Johor, akan bangun di Bintan. Saya hanya bayangkan kalau saya izinkan tuan-tuan di sini akan dibangun rumah-rumah flat yang tinggi-tinggi, orang-orang Melayu tidak kebagian rumah nanti kan. Nah, saya coba biarlah di Malaysia, jangan di sini. Tapi saya kira gelombang ini susah untuk kita halangi. Karena itu saya kira itu merupakan menerima sebuah kenyataan alam. Karena saya termasuk yang tidak setuju. Tapi karena pemerintah dia punya DPR dan dia berkuasa, dia bangun juga. Jadi kalau saya ini diibaratkan sultan yang berjalan dengan iringan Tuhan. Sultan yang berjalan dengan harapan bimbingan Tuhan. Sebab saya tidak punya kuasa, tidak punya harta, tidak punya keturunan yang
katakanlah pasti seperti mereka-mereka, tapi saya mendapat amanah itu. Yang protes pasti ada, tetapi kita tahu dalam buku Sumar Al-Muhimmah yang dibuat oleh Raja Ali Haji mengatakan syarat menjadi sultan itu ada 3. Yang pertama dia zuriat anak-anak keturunan sultan, kedua dia amanahkan oleh zuriat sultan, ketiga dia menang perang. Jadi saya ini termasuk yang kategori diamanahkan oleh zuriat Tun Telanai dan waris 8 di Bintan kepada saya, dan sekarang kita membuat restorasi kembali, menghidupkan kembali ke Sunan Bintan yang diakui oleh kerajaan-kerajaan Melayu Sumatera mengatakan berawal dari Bintan. Begitu juga Negeri Sembilan Malaysia mengatakan berawal dari Bintan. Dan waktu pelantikan yang di Pertuan Agung Malaysia baru kemarin ini, dalam narasi pengantar kerajaannya, sultannya mengatakan ada sumpah Sangsa Purba dengan Demang Lemar Daun. Dengan demikian berarti mereka pun mengakui keberadaan Kesunan Bintan itu. Ada semangat bersamaan Melayu ini, kebetulan sebagian besar mayoritas Islam. Sehingga bila kita memadukan dengan pasar Islam tadi, pasar Sultan, dan saya membuat seperti contohnya wang dirham Bintan, sekiranya mereka lebih dapat akrab. Ini hanya digunakan tidak mengganti uang, tapi dia menjadi mahar. Anak-anak saya menikah semua maharnya, mas kawinnya dinar dirham, dan sekarang sudah banyak ikut. Kemudian dijadikan alat tukar, mungkin beli seekor kambing tetap 1 dinar sejak zaman 14 abad yang lalu. Ayam tetap 1 dirham, sehingga zero inflasi kan. Apalagi dalam Islam mencoba menghilangkan riba gitu. Ini satu solusi dan satu pantun, kalau roboh maruah negara, budaya bangsa mesti tegak nih gitu. Sebenarnya tidak baru, dulu uang di kerajaan Riau Lingga ketika masih bernama Johor di Hulu Riau, uang emas dan perak itu sebenarnya. Nah, itu pengaruh dari Arab kan. Nah, sekarang kerajaan Bintan menghidupkan itu kembali. Saya melihat lebih cenderung kepada aspek ekonominya, aspek ekonomi, dan terbatas. Terbatas mengapa? Karena kita punya mata uang legal gitu kan. Ini mata uang Indonesia. Tapi untuk sebagai upaya untuk memperkenalkan uang yang pernah dipakai pada masa lalu, pada masa kerajaan, itu saya pikir hal yang baik juga gitu. Jadi ada pengetahuan baru bagi anak-anak, pada generasi muda bahwa kerajaan masa lalu uangnya ini loh emas dan perak, dan bahasa Arabnya dinar dan dirham. Sudah se-Indonesia sudah seperti di Pontianak, seperti di Ternate, di Cirebon, Jawa itu Jakarta, Bandung sudah mulai. Kita sini banyak tempat-tempat yang menerima ini, kedai-kedai maupun klinik, rumah sakit segala macam yang menerima, ada tandanya gitu. Ya, imarat namanya. Se-Indonesia menyumbang ya ke Baitul Mal kita. Kita beli sudah tanah nih, kan akan dibangun semacam pesantren, mendidik untuk menjadi orang-orang yang menghidupkan kesultanan dan pola dagang yang syariah tadi gitu. Ada di Krembeling sudah dapat wakaf 6 hektar sudah mulai dibangun ya. Saya dikirim seorang polisi dari Perancis mengirim 1 kilo perak hadiah pada saya. Kalau Pak Anu nanti ada waktu dan tengok internet, namanya suatu komunitas Murabitun, seorang syekh berumur 55 tahun yang tinggal di Afrika Selatan, Cape Town. Dia beritahu semua muridnya, kamu kalau mau belajar sultan, kamu ke Bintan. Ada apa di Bintan? Kamu pergi ke sana. Jadi beberapa desainer, beberapa tokoh-tokoh dunia yang murid dia ini datang ke saya. Yang bikin desain masjid, yang bikin desain pasar. Itu mereka datang. Jadi satu orang polisi Perancis mengirim saya 1 kilo perak untuk dibuatkan dirham. Pengusaha-pengusaha Malaysia mengirimkan perak juga gitu. Jadi saya tidak tahu ini rahasia apa yang mereka lakukan, tapi dia bilang kamu ke Bintan. Istilah kemelayuan itu sebagai ideologi, sebagai sebuah ideologi yang kemudian perwujudannya, ekspresinya itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi kita tak heran
bahwa kalau ada kenduri seperti yang sekarang, ada pesta seperti yang sekarang, maka aturan-aturan lama itu diingat, coba dipertahankan, walaupun tampilannya sudah berbeda, berubah dari yang dulu. Ada di sini bahwa joget dangkung itu adalah satu dari identitas seni pertunjukan Melayu di pulau-pulau ini. Tapi kemudian di dalam keadaan yang berubah, joget dangkung yang dulu ditampilkan dari pinggir-pinggir pantai di pulau-pulau yang bertaburan di Pulau Riau ini, sekarang kan coba juga ditarik ke panggung. Nah, ketika dia ditarik di panggung, maka apa itu ya? Ada semacam upaya komodifikasi. Jadi dia bukan lagi sebagai penanda identitas, penanda komunitas yang mau entertain dirinya, tapi dia sudah menjadi sebuah seni pertunjukan yang sejumlah elemennya diambil dari seni pertunjukan komunitas itu, tapi dia ditampilkan untuk komunitas yang disadari sebagai baru, gitu ya. Itu ada seni pertunjukan, itu ada acara-acara. Dan jadi begitu di Kepulauan Riau, begitu juga yang terjadi di kawasan-kawasan Melayu yang lain. Orang selalu berkata bahwa di Malaysia misalnya, salah satu ciri utama dalam konstitusi Malaysia itu yang menyebutkan Melayu dan kemelayuan itu ialah bahasa, ya, berbahasa Melayu. Tapi susah juga kita menyebutkan bahasa Melayu itu yang mana, ya, yang adakah bahasa Melayu yang dominan, gitu ya? Adakah bahasa Melayu yang mainstream harus utama, kemudian yang bawah? Dan bukankah bahasa Melayu itu sudah berubah? Ya, berubah. Nah, itu sebabnya, ya, dari dulu sampai hari ini berpikir bahwa kemelayuan itu ya, sebuah ideologi yang ketika dia ditampilkan, tampilannya bisa berubah-ubah. Baju yang saya pakai sekarang ini kan cekak musang namanya, dan baju cekak musang ini bukanlah invensi asli orang Melayu, tapi ini bisa juga mendialog baju yang dipakai, baju gunting Cina, ya, gunting Cina yang dimodifikasi begitu rupa untuk orang Melayu. Jadi Melayu berubah-ubah tampilannya, walaupun ideologinya bisa saja sama, walaupun saya tak yakin.